Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah di malam yang cukup hareudang ini, alhamdulillah sudah ditutup, tinggal ditambah AC. Tunggu tanggal Mei. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini Allah ridhoi, Allah ampuni, dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya dengan itu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Emut di bahasan orang minggu kemarin Pak, masih kena emut perkawis non kamar itu Pak. Eno apa tuh? Takfiri tabdi, takfiri tabdi. Naon ai takfiri teh Pak? Mudah mengkafirkan. Pami tabdi mudah menuduh orang lain bid'ah. Jadi memang dari dulu ternyata orang yang mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan sudah dibahas oleh Nabi sendiri, disebut dengan gulu, ya. Gulu, hadis riwayat An-Nasai, dan hadis ini sahih bahwa ada yang disebut dengan gulu. Apa itu gulu? Gulu itu adalah orang yang berlebihan di dalam beragama, menganggap semua orang, amalan orang lain bid'ah semua. Itu namanya gulu. Pak Imam, gulu tenan Pak Imam. Gulu tenan gulu. Gulu. Ya. Berlebihan di dalam beragama. Guluwun, gulu. Pangintennya glowing teh tidinya sigana mah gitu. Nah, emang gulu itu berlebihan sama anak-anak. Orang yang mudah membid'ahkan, mudah mengkafirkan, itu ternyata menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa memang ada orang-orang seperti ini yang sesuai dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan bahwa di dalam hadis riwayat An-Nasai, orang-orang terdahulu itu disebut dengan gulu, mudah mengkafirkan orang lain, mudah membid'ahkan orang lain, menganggap semua orang salah dan dia sendiri yang benar, gitu. Nah, itu namanya gulu. Ada kan sekarang ini bid'ah, itu bid'ah. Banyak perkara-perkara yang sudah dari dulu dilakukan kemudian dibid'ahkan. Nah, itu memang ada sebagian betul yang bid'ah, tetapi juga tidak semua. Jangan dipukul rata amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi langsung kemudian dibid'ahkan. Selama ada dalil umumnya maka tidak dianggap bid'ah. Tetapi memang apabila ada dalil khusus maka gunakanlah dalil khusus. Contoh seperti kemarin setelah selesai sholat, ba'da sholat ada astagfirullah, istighfar, itu yaitu dulu berarti yang dikerjakan gitu. Baru kemudian yang lain.
Ya, jadi minggu kemarin itu. Nah, sekarang Pak, kita belajar tentang sedikit ilmu nahu, tapi ini tematik sebetulnya Pak. Tematik itu saya ambil yang kira-kira penting saja, karena tidak mungkin saya bahas satu-satu. Doroba yadribu dorban fahuwa doribun wada kamadrubun. Wah, Bapak liar. Pusing. Doroba fi'il madi yadribu fi'il mudhari. Wah, Bapak nu aya teh kabur. Ah, cenah ngawas sareng Pak Ustad madalieur. Nah, jadi kita membahas sesuatu yang sifatnya kira-kira nanti tematik yang penting-penting sajalah. Masih ingat bulan kemarin Pak tentang apa kita belajar ilmu nahunya? Masih ingat? Ente. Masih hilaf? Hilaf. Tentang syid. Sidah, tasdid. Sidah tenan Pak, sidah. Makna sidah, masih emut sidah. Tasdid ya, tasdid. Ai tasdid teh naon? Sidah. Oleh beresan. Hah? Penguatan. Jadi sidah itu artinya kuat. Siddatul khauf. Takut yang berlebihan. Jadi kuat, sidah itu kuat. Artinya setiap ada tasdid harus dibaca kuat. Kenapa harus dibaca kuat? Menandakan sidah. Bapak masih gano tedamang. Baik. Ini saya kasih contoh. Contoh Muhammadun. Ayat nu pernah mikir kunaonnya lafaz Muhammadun teh tasdidan. Nya, mimna dua yakin? Ayo, Muhammadun. Kunaon mimna tasdidan? Ayo. Apanya yang berulang? Iya, dari dua anu tedamang ya. Aduh. Ayo. Mim bertasdid, kunaon Muhammad, lafaz Muhammad bertasdid. Apakah ada kaitan dengan makna? Apa maknanya? Sama dengan lafaz zab bihuna za ini ba bihuna. Ini juga sama lafaz ini. Satu kata sama Muhammadun yuzabbihuna. Yuzabbihuna sama apa mananya? Jong. Pada kolpren mal, Pak. Ayo. Ayo, ada juga Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayo. Emutan, ya pengulangan. Dibacanya harus ditekan. Kalau tidak ditekan salah. Seperti lafaz iya dibaca iya. Iya karena budua iya. Kalau dibaca tasdid artinya betul. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kami menyembah dan kami memohon pertolongan. Tapi apabila iyanya tidak ditasdid, iya karena budua iya karena stain umpama tidak ditasdid, maka berubah maknanya hanya kepadamu matahari kami memohon dan hanya kepadamu matahari kami beribadah. Na'budu kami menyembah beribadah. Nasta'in kami memohon pertolongan. Lafaz iya tidak bertasdid saja sudah berubah makna. Berarti sujudnya nanti menyembah matahari. Dan sudah berubah makna, bahaya. Makanya Al-Fatihah dijadikan rukun di dalam sholat dan memang kedah leres gitu. Nah, kembali ke Muhammadun. Lafaz Muhammadun itu bertasdid. Kenapa? Asal katanya dari apa? Sama dengan kata akar katanya. Dulu terkenal Nabi Muhammad di kitab
sebelum Al-Quran disebutkan dengan apa? Ahmad. Ahmad itu Pak, Ahmad ini orang yang terpuji. Kalau Muhammadun tanpa tasdid, maka yang melakukan kebaikannya cuma sekali. Pak Imam masihan kue kabi umpama. Tapi cuma sekali. Nah, imam berarti tanpa tasdid. Tapi Pak Imam masihan KB itu berulang kali, bahkan sering kali, rutinitas, kontinuitas, maka imam bertasdid. Artinya kebaikannya itu berulang. Lafaz Muhammadun juga sama. Kalau orang terpuji sekali, masihan naonlah gitu kebaikan ke orang lain, ya kebaikannya cuma sekali saja. Tapi Nabi Muhammad itu berkali-kali sampai dengan akhir hayat. Maka kemudian Allah langsung yang memuji, kamu ini adalah orang yang terpuji. Maka banyak di dalam syair itu dikatakan Mustafa, seperti dalam Nazm Al-Jaziriyah, ya. Yaqulu raji afi rabbin sami'i, kan gitu ya. Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Terus alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Nah, Mustafa itu artinya manusia pilihan. Gitu. Jadi Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan. Maka Allah melabeli langsung Nabi Muhammad, mimnya harus bertasdid. Namanya kalau di ilmu nahu mudhoaf. Dia harus bertasdid di mimnya. Apabila tidak bertasdid, maka berarti bukan Nabi Muhammad. Begitu Pak. Ini kalau hilang saja Pak ini. Mimnya kita hilangkan ya. Nah berarti Muhammad yang dimaksud di sini tukang bonteng. Tukang bonteng berarti. Karena Muhammad yang tidak ada tasdid berarti bukan menisbatkan kepada Nabi Muhammad. Berarti orang lain ini Pak. Maka kemudian mencirikan bahwa Nabi Muhammad yang dimaksud adalah memang Nabi Muhammad, maka dia harus bertasdid. Begitu Pak cirinya. Jadi kalau ditanya, ada orang yang mengatakan Muhammad adalah Muhammad di mana ya? Karena harus bertasdid. Lafaznya juga harus Muhammad gitu. Cara bacanya harus dikuatkan. Nah itu. Yang kedua, contoh misalkan yuzabbihuna di situ juga ada tasdid. Asal katanya dari zabaha, yuzabbihu. Zabaha itu menyembelih. Zabaha. Ini artinya menyembelih. Berubah bentuk menjadi yuzabbihuna berarti menyembelihnya sekali atau berkali-kali. Nah, ini sering saya sampaikan supaya Bapak ingat. Ini kalau saya menyembelih begini Pak, set itu menyembelih sekali. Dulu diceritakan bahwa pada saat Fir'aun mendapatkan kabar semacam apa? Nubuat dari para tukang sihir bahwa nanti kerajaan kamu akan hancur oleh seorang anak laki-laki. Maka kemudian percaya Fir'aun kepada sang penasehat kerajaan pada saat itu. Pokoknya mengultimatum apabila ada seorang anak laki-laki yang lahir, maka sembelih langsung. Datangi ke rumahnya, masih baru keluar, masih darah itu masih ada di tubuhnya, ambil langsung gorok gitu. Itu begitu dulu ya Fir'aun ke rakyatnya. Maka kemudian bahasa Al-Qur'an mengatakan dari kata zabbaha menyembelih itu tidak sekali tebas, enggak Pak. Jadi misalkan ini bayi diambil gitu ya, ini kepalanya langsung ditebas, enggak. Tetapi digesel. Dari mana kita tahu digesel? Yuzabbihuna bahasanya. Jadi menyembelihnya berulang. Menyembelih berulang kan berarti digesel Pak, sampai putus. Bayangkan tuh Pak, masih bayi, masih merah, disembelih sampai putus gitu. Makanya bahasa Al-Quran yuzabbihuna menggunakan tasdid untuk menandakan penyembelihannya itu enggak sederhana gitu Pak. Enggak sekali tewas, enggak, tapi digesel sampai buntung.
Itu digorok berarti. Ya, itu jadi bahasan minggu kita, minggu kemarin kita adalah tentang tasdid, syiddah namanya ya. Jadi penting sekali. Makanya Bapak kalau membaca Fatihah yang baik dan betul dibaca tasdidnya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ditekan di tasdid. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tasdidnya diperhatikan ya. Kalau tidak ditasdid berarti keliru nanti. Nah, sehingga ada di ilmu fikih kemudian dibahas. Para ulama berbeda pendapat, sengit sekali menentukan apakah nanti dibacanya itu pada saat tidak benar membatalkan sholat atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Makanya kenapa dianggap rukun? Karena tidak sah. Itu. Apabila dibaca misalkan Bapak Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim, tidak dibaca tasdid, maka bisa membatalkan sholat. Apabila sudah tahu tetapi tidak digunakan. Yang lebih parah tidak tahu, tidak mencari tahu. Tapi makin buta nunggul banyak tong marah. Bila yang kasinggung gak itu. Pami memang tengertos setiap subuh teh aya pengawasan Pak bade mangga itu sami tahsin selaras nama tahsin pami bade ngiringan mangga aya anu khusus wengi rebonya Sabtu aya Bapak bade ngiring anu mana mangga DKM sudah menyediakan sebegitu banyaknya pengajian mudah-mudahan tiasa gitu ngaos sakedik-sakedik lah. Baik, kita masuk ke bahasan inti kita pada malam hari ini tentang fungsi alif lam mim pada Al-Qur'an. Dan selama ieu teh Pak tasdid unggul kan ya. Orang baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Entos tasdid unggul, alif lam unggul gitu. Tidak ada bahasan tentang pembahasan ini secara spesifik. Maka kemudian coba kita mengkaji sedikit demi sedikit ya tentang bagian dari ulumul Quran. Baik, kita sering membaca contoh ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim di surat Al-Fatihah saja ya. Kemudian ada Alhamdu. Nah, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Alhamdu. Coba saya mau tanya dulu. Alhamdu artinya apa, Pak? Tahu dari mana ada segala puji? Ayo, tahu dari mana? Di terjemahan gitu. Oke. Nih, saya kasih tahu Pak ya. Asal kata dari hamdu itu adalah hammada. Nih, bentukan katanya hammada, yuhammidu, hamdan. Sanes hamdan ATT Pak sanes. Hammada, yuhammidu, yahmidu, hamdan. Nih, hammada ini puji. Telah memuji. Nah, telah, kalau ini sedang atau akan. Kalau ini bentuk dasarnya pujian. Nah, coba hamdun sama dari kata hamdan ini. Hamdu dari kata hamdan, artinya pujian. Sekarang saya tanya, ditambah alif lam, kenapa ada bahasa segala? Nah, aslinya pujian, Pak. Tapi kalau Bapak baca di terjemahan, itu ditambahkan kata segala. Segala puji, segala puji-pujian. Lillahi hanya milik Allah. Kenapa ditambahkan kata segala? Dari mana ini datangnya? Kita bahas ya. Yang pertama adalah alif lam itu bermakna namanya ta'rif atau ma'rifat, sesuatu yang sudah diketahui. Kita coba tengok di ayat kedua
Surah Al-Baqarah. Zalika al-kitabu. Al-kitabu. Nih, al-kitabu. Al-kitabu itu menggunakan huruf alif lam. Ini tidak sembarangan, Pak. Sekarang saya tanya. Sering sebetulnya dibahas ini, Pak. Zalika artinya apa? Itu. Kalau haza ini, zalika itu, berarti jauh. Zalika al-kitabu. Al-kitab itu artinya buku. Nah, sekarang nih, kalau ada buku itu buku. Catatan itu buku. Al-kitabu buku. Kitab itu artinya buku. Menggunakan alif lam berarti buku ini sudah diketahui sebelumnya. Berarti maksud al-kitabu di sini apa? Apa spesifik apa yang dimaksud kitab apa ini? Quran. Zalika al-kitabu la raiba fi. Bahwa itu, bahasanya itu, itulah kitab. Kitab itu berarti bacaan, ya, secara bahasa bacaan. Menggunakan alif dan lam, artinya si kitab yang dimaksud sudah diketahui maksudnya. Apa itu? Sama dengan Al-Quran. Zalikal kitabula. Tidak menyebutkan zalikal Quranu. Enggak menyebutkan Quran, tapi kitab. Jadi kitab ini sama dengan Al-Quran. Tuh, satu. Jadi alif lam ini berfungsi ma'rifat yang menjelaskan sesuatu yang sudah diketahui. Begitu. Sampai sini sudah mulai remang-remang, Pak? Ada kunang-kunang? Sudah? Masih aman? Aman. Baik, yang kedua. Lam ma'rifat itu dibagi beberapa jenis, ya. Yang pertama adalah namanya alif lam jinsiyah yang menunjukkan sesuatu secara umum. Contohnya apa? Ar-rajulu qawiyun. Nah, ar-rajulu di situ bermakna laki-laki itu kuat. Qawiyun kuat, ar-rajulu itu laki-laki. Alif lamnya itu di situ menggambarkan sesuatu yang secara umum, anak laki-laki atau laki-laki. Ini laki-laki yang mana? Mana itunya? Artinya umum nggak? Umum. Menyebutkan sesuatu yang umum. Jadi ini tidak jelas. Dan Al-Quran ada bahasa-bahasa yang sifatnya umum. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ada al-insan, ada an-nas. Itu apa nanti maknanya? Yang kedua adalah alif lam namanya ahdiyah. Nah, ahdiyah ini sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Contoh begini, misalkan kita nih lagi ngobrol sekarang nih. Kemudian ada Pak Otang lewat. Awas, ada Bapak itu, Bapak itu. Padahal kita sudah tahu yang lewat itu Pak Otang. Nah, penyebutan Bapak itu menggunakan alif lam. Misalkan al-ab. Nah, jadi kalau abun Bapak, ini umum, sifatnya masih general, Bapak. Tapi kalau ditambahkan al-ab, nah maksudnya Bapak yang sudah diketahui yang lewat tadi itu. Misalkan Pak Otang gitu. Ya. Itu namanya alif lam ahdiyah. Sesuatu yang sudah diketahui. Contohnya apa dalam Al-Qur'an? Ishtaraitul kitab, saya membeli buku, maksudnya dalam konteks bahasa Arab, ishtaraitul kitab, saya membeli buku. Nah, yang sudah diketahui, saya membeli buku anu dicemangan ku abi Riyadhus Shalihin, berarti kitab naon itu? Buku naon? Riyadhus Shalihin. Kategorinya apa? Apakah agama, apakah sosial, matematika? Agama. Jadi sesuatu yang sudah diketahui gitu. Ya. Kemudian lanjut. Yang ketiganya adalah disebut dengan alif lam istighraqiyah. Nah, ini Pak. Istighraqiyah. Jadi ada alif lam yang bermakna istighraqiyah. Apa itu istighraq? Istighraq itu bermakna segalanya, semuanya, umum. Pada lafaz alhamdu, Pak, coba diperhatikan, lafaz alhamdu menggunakan alif lam istighraqiyah yang bermakna segala.
bermakna segala. Alif lamnya bermakna segala. Maka pada saat ditambahkan ada hamdu, ditambahkan kata segala pujian. Di situ, Pak. Di situ dapatnya. Segala itu berarti dari alif lam. Nah, jadi ada yang disebut dengan alif lam istighraq. Istighraqiyah. Istighraqiyah itu adalah alif lam yang menyatakan bahwa alif lam itu mencakup keseluruhan jenis. Nah, maka kemudian alhamdu itu bermakna segala pujian. Begitu. Segala pujian. Di kalimat alhamdu, hamdunya menggunakan alif lam yang disebut dengan alif lam al-istighraqiyah, yang bermakna segala sesuatu atau segalanya atau semuanya. Jadi mencakup keseluruhan jenis. Maka kemudian para ulama, para mufasir mendefinisikan alhamdu itu menambahkan kata segala puji. Nah, kemudian yang kedua adalah al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin juga sama menggunakan huruf alif lam al-istighraq. Kenapa? Coba Bapak baca di terjemahannya, pasti segala alam. Seluruh kan? Seluruh, segala, semua itu sama. Bermakna keseluruhan alam. Artinya apa di sini? Dari kalimat yang menggunakan kata alif lam, kita bisa mendefinisikan, kita bisa mengartikan, memahami bahwa yang dimaksud bukan tidak ada sesuatu selain Allah. Berarti yang dimaksud langsung Allah. Sudah pasti gitu, Pak. Sudah pasti yang dimaksud ini adalah Allah. Tidak ada orang yang patut dipuji segala puji, dan tidak ada orang yang menguasai alam semesta selain Allah. Maka alif lam di sini menunjuk langsung kepada Allah. Jadi alhamdu, kemudian al-alamin, al-alamin. Alif lam di sini merujuk pada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Merujuk pada itu. Jadi alif lamnya punya makna, Pak. Entah cuma asal baca gitu. Makanya di dalam Al-Quran itu baik tasdid, baik huruf, baik kemudian ada dua huruf, ya, bukan hanya satu, tapi dua huruf seperti alif lam ini mesti punya makna. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak mungkin sesuatu yang Allah ciptakan sia-sia, tidak mungkin, mustahil. Apalagi yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kemudian para ulama itu bagaimana mendefinisikan huruf alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Pamiku Muhammad Qosima tadi mana Pak Edi? Pakistan. Cena ayam mim nate Muhammad gitu. Alif nate Allah, Allahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah gitu. Terus mim nate ternyata Muhammad gitu. Kemudian alif lam mim sod, sod nate sodrun, artinya dada gitu. Ya banyak yang mengartikan itulah. Tetapi pada prinsipnya alif lam mim kemudian kaf haya ain sod itu sebetulnya Allah hendak usir amat yang potong. Benten nih mah. Sebetulnya Allah ingin menyampaikan bahwa Al-Quran itu terbuat dari huruf-huruf hijaiyah. Sebetulnya begitu, ya. Karena dari dulu sejarahnya itu orang pada saat mendengar Nabi menerima wahyu pada saat itu tidak percaya, lah ya mah jenan si Muhammad gitu. Bahasa kita mah sekarang. Lah ya mah jenan orang gitu, bukan dari Tuhan. Maka kemudian Allah langsung menurunkan alif lam mim. Alif lam mim. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kaum musyrikin pada saat itu, kalian kan para ahli syair. Makanya ada surat namanya Asy-Syu'ara itu, para penyair. Itu salah satu pembahasannya adalah bahwa dulu orang Arab itu, kaum Quraisy itu terkenal dengan penyair gitu, dan sangat sakti sekali lah kalau masalah syair mah. Dan berarti orang yang ahli syair ini adalah orang yang pandai bahasa. Jadi gramatikal mah sudah pami urang mah bahasa naon teh Pak, ngelotok. Sangat
paham sekali dengan gramatikal bahasa Arab. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mengatakan sesuatu dalam redaksi bahasa Arab, tetapi bukan syair. Begitu. Alif Lam Mim. Umar bin Khattab itu, Pak, terkenal dengan orang yang pandai bahasa. Jadi pami orang mah ayeuna bahasana halus gitu, bahasa Sunda halus, entah siga di Banten di Nuambi. Rekamanna dak. Tapi mah gitu, dak. Lebih parah dia. Kemana dia? Kasar, Pak. Di sini mah kan siga jelema norek ancak gelut. Padahal memang dari sana begitu, Pak. Da abi mah kitu logatna. Kemana dia? Nah, dulu Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain itu, Pak, terkenal dengan bahasa Arab yang halus, dialektikanya betul-betul Arab murni gitu. Pada saat mendengar pertama kali surat Al-Quran yang dibuka dengan kalimat Toha, langsung, loh, ini bahasa Arab tapi ente kieu sair mah, gitu. Jadi langsung terenyuh. Nah, ini dari mana nih kok ada bahasa begini? Selama mereka hidup tidak pernah mendengar syair-syair seperti ini. Dibuka dengan kalimat alif lam mim toha, padahal dari bahasa Arab tetapi asing bagi mereka. Maka kemudian mereka berpikir Muhammad itu orang yang tidak pandai membuat syair. Makanya disebut dengan Nabil Ummi, bukan bodoh Pak Ummi itu. Tetapi tidak bisa menulis. Artinya memang pada saat itu daya untuk menulis itu belum lazim. Sampai kemudian nanti ada sahabat yang bernama misalkan Zaid bin Sabit yang memang pandai menulis. Nanti dituangkan tuh dalam bentuk tulisan. Di zaman Nabi belum ada. Makanya kenapa kalau di ilmu hadis kita belajar tuh, Pak. Orang-orang terdahulu itu mainnya adalah di ingatan. Begitu diucapkan langsung ingat. Orang mah diucapkan langsung leungit. Pak Imam itu. Langsung gitu. Makanya dulu ingatannya luar biasa. Karena zaman tulis-menulis itu hampir tidak ada dulu. Nah, pada saat ada, itu setelah generasi kemudian. Maka kenapa dulu Nabi mengatakan haram hukumnya menulis hadis dariku atau Al-Quran yang aku sampaikan. Haram dulu mah, Pak. Tetapi kemudian setelah zaman sahabat, banyak para syahid itu yang meninggal itu adalah dari golongan orang-orang yang hafal Quran. Maka kemudian para Amirul Mukminin pada saat itu berijtihad, oh kalau lama-kelamaan begini, ini hafalan bisa hilang, Al-Quran bisa hilang. Maka kemudian berijtihad menulis Al-Quran yang kita kenal dengan mushaf. Zaman yang masif itu di zaman Utsman bin Affan. Nah itu ya. Kita balik lagi ke sini. Bahwa alif lam di situ ternyata punya makna. Jadi tidak serta-merta ditulis begitu saja, enggak. Mereka punya makna ditulis. Salah satunya di sini adalah namanya istighraqiyah, yang menunjukkan segalanya. Makanya alhamdulillah segala puji, alamin segala alam. Begitu. Dari begitu, Pak, dari alif lam yang bermakna segala. Lanjut, ada juga ternyata ada alif lam yang disebut dengan alif lam aziyadah yang tidak punya makna. Nah, contoh seperti apa? Ya ayyuhar rajul, wahai lelaki. Tidak menggunakan alif lam pun itu tidak masalah, Pak. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhar rajul umpama. Tidak ada masalah itu sekalipun dibuang alif lam. Tidak ada masalah. Karena di situ fungsinya hanya untuk menambah saja. Namanya alif lam zaidah. Nah. Kemudian apalagi alif lam mausulah, mausul ya. Contoh seperti siratal ladzina, alladzina itu pakai alif lam kan? Juga sama, disebut dengan alif lam mausulah. Ini kata penghubung, yang artinya Pak. Ini kata penghubung artinya yang. Baik. Kita masuk ke bahasan terakhir. Ini contoh, Pak. Di dalam surat Al-Insyirah, tadi kan ku Pak Juhri tadi dibaca tah. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Usri, Pak, itu menggunakan alif lam. Dibaca 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. 2 kali. Nah, diperhatikan ini ya. Ini alif lam 1, ini alif lam 2.
Bacaannya juga sama. Ini dibaca usri, ini dibaca juga usri. Tidak usro. Inna ma'al usri dibacanya sama. Nah, kita perhatikan di sini. Alif lam di sini, Pak, itu bermakna namanya. Kalau di sini tuh di nomor 1 bagian B, al-ahdiyah. Ini namanya ahdiyah zikri namanya. Al-ahdi az-zikri namanya, Pak. Nah, ini al-ahdi az-zikri. Sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Nih. Pertanyaan sederhananya begini. Kenapa Allah mengulang kalimat ini? Itu, pertanyaan sederhananya itu. Tapi dijawab memang tidak sederhana. Kenapa Allah mengulang? Kan cukup inna ma'al usri yusra, cukup. Kenapa harus diulang? Ayo. Ada beberapa ayat di Al-Qur'an yang memang Allah ulang sengaja. Hah? Peringatan, baik. Penekanan, baik. Jadi kita jangan cek urang. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Ini berkaitan dengan alif lam. Alif lam ternyata punya makna. Pada kalimat al-usri ini, Pak, itu menggunakan alif lam dua-duanya. Dua-duanya menggunakan alif lam. Yang bermakna apa? Pada saat Allah memberikan kesulitan, bersamaan dengan itu kita akan mendapatkan dua hal. Nih. Pada saat ada kesulitan, bersamaan dengan itu kita mendapatkan dua kebaikan. Dari mana taunya? Dari kalimat, Pak. Satu kebaikan di dunia, yang kedua kebaikan di akhirat. Apabila kita ditimpa sebuah kesulitan, maka kesulitan itu sebetulnya pembuka bagi apa? Bagi solusi, kan? Tidak mungkin kita menemukan solusi tanpa kesulitan. Pasti ada kesulitan dulu. Maka kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan al-usri diulang menggunakan alif lam ini bermakna dua. Yang pertama adalah kebaikan yang didapatkan di dunia. Berapa banyak orang yang setelah kesulitan ternyata ada kemudahan. Ngasih ga orang lah. Damal kan di kaping hiji dugi ka 30. Kan bersusah-susah teh, Pak. Kesulitan teh kaping hiji aya deui gajian gitu. Gitu. Seperti itu, Pak. Jadi kesulitan itu punya dua kebaikan ternyata. Satu di dunia dan yang keduanya adalah di akhirat. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesulitan lalu kemudian sabar, Allah mengatakan apa? Salah satunya di surat At-Taghabun, di surat yang ke-16. Ma asababim musibatin illa biiznillah. Sesuatu yang datang musibah itu kepada manusia pasti karena izin Allah. Nah, kalimat berikutnya menarik. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang-orang mukmin itu mendapatkan petunjuk kepada hatinya sehingga mereka bisa berlapang dada dalam kesulitan itu. Nah, itu. Jadi, kesulitan bagi orang yang beriman itu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kalau orang non-muslim, Pak, ya cuman kebaikan di dunia saja. Nggak ada kebaikan di akhiratnya, nggak berbuah pahala. Gitu. Tapi kalau orang mukmin pasti berbuah pahala. Nah, pahala ini nanti untuk bekal di akhirat. Makanya kalimatnya menggunakan usri 2 kali. Begitu, Pak. Udah sakit tuh, Pak, pembahasan orang. Mudah-mudahan dimengerti. Mangga nu bade naros. Gambil kan, alif lam kan, alif lam mungkul ini. Apalna alif lam samsiah sareng alif lam komariah hungkul kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin meminta terima kasih Pak Ustadz, ingin bertanya perihal alif lam yang masuk istighraqiyah mencakup seluruh jenis yang ada, yang dicontohkan tadi dengan lafaz alhamdu. Alhamdu itu segala puji. Berarti saya berpikir puji itu bukan satu, banyak rupanya, karena segala. Nah, dalam hal ini mungkin ada macam-macam puji di sini. Puji-puji apa saja ya, yang milik Allah itu. Kemudian juga yang kedua juga alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin kan segala alam juga, segala alam. Nah, alam-alam ini banyak juga yang mohon lebih diperjelas. Alam apa aja yang dimaksud di dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang segala puji. Puji itu banyak, Pak. Ada kita mengenal istilah dengan subhanallah. Kemudian walhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar. Itu kan sama tuh. Kemudian apalagi sadaqallah. Sadaqallah itu maha benar. Maha benar Allah. Jadi pujian itu sangat banyak sekali, sehingga pujian yang sedemikian banyaknya itu sebetulnya hanya milik Allah saja. Kalau itu disematkan ke manusia, nah itu berbahaya justru. Berbahaya justru. Nanti kemudian ada hal lain yang melekat yang disebut dengan ria. Nah, kita sudah belajar juga tuh Pak ya, apa itu ria? Ria itu adalah kalau yang dikatakan Nabi seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam hari. Katingali teh ente oek Pak, tapi karaos Pak, eta teh aya gitu. Lembut, halus, tiba-tiba leungit be pahala gitu. Seperti itu ria itu. Yang keduanya adalah al-alamin. Alam itu ada banyak yang kita kenal dengan ada namanya sebelum kita lahir apa namanya? Alam apa itu? Alam rahim. Kemudian alam ini dulu nih. Alam apa ini? Alam ruh. Ada alam ruh. Setelah alam ruh, alam dunia. Nah, kita ini sekarang ada di fase ini. Setelah alam dunia, alam kubur. Nanti barzah itu setelah alam kubur. Barzah itu penghalang, batas. Jadi antara alam kubur dengan hari akhir nanti itu ada di tengah-tengah ini. Nah, dari kesekian alam-alam itu kita tidak bisa memasuki alam itu. Kita ke jin saja tidak bisa masuk kan? Padahal alam yang sama. Gitu. Di dunia yang sama tapi alam yang berbeda, maaf. Itu kita tidak bisa masuk. Sehingga yang bisa menguasai itu hanya Allah. Maka kemudian disebutkan menggunakan alif lam al-alamin. Semua yang ada itu hanya Allah saja yang mampu untuk memeliharanya, menguasainya. Maka kemudian nanti di surat Al-Fatihah itu ada Maliki Yaumiddin. Ada din artinya agama, ada din yang berarti hari akhir, hari pembalasan. Kapan itu digunakan hari akhir, kapan itu digunakan agama, itu nanti bahasannya. Seperti Nuruddin, sanes cahaya hari pembalasan, Pak. Cahaya agama Nuruddin mah. Mantap sesuai doa, Pak. Sesuai doa sepuh ti abdi tah gitu Nuruddin. Mudah-mudahan teh cenah janten jalmi anu tiasa ceramah kapungkur mah kitu. Nah, ternyata itu betul. Nuruddin bermakna agama, bukan hari pembalasan. Kulan? Nah, eta mah teh diidopahkeun namina. Jadi idopahkeun. Aya abi mah leres eta. Nu leres teh kedah diidopahkeun Nuruddin. Nah. Nuruddin. Karena aya al samsiahnya teh, Pak. Alif lam samsiah di situ ada. Aya nu lain teh, Pak. Ya nu sanes deui. Ya, dinikmati sama yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya. Live Ini TV One. ini Pak Ustadz, walaupun ini tidak menyangkut alif lam yang pertanyaan saya, tapi ada menyangkut tentang bahasanya. Kita kan mempelajari tentang bahasa Al-Quran, khusus alif lam. Yang mau saya tanyain tentang bahasa Arab ditranslate ke bahasa Indo, bahasa Latin seperti ini. Walaupun itu bukan bahasan kita, tapi saya mohon mau dijelaskan Pak Ustadz, khusus tentang translate bahasa Arab ke bahasa Latin untuk lafaz Allah. Itu aja. Siap. Karena ada dua versi. Yang setahu saya Allah itu ketika ditranslate ke bahasa Indonesia A L L A H selesai. Ada lagi sekarang mau berkembang A L L O H. Nah itu ada dua versi. Gitu. Terima kasih Ustaz. Siap. Pertanyaannya bagus sekali nih. Karena ini sebetulnya pertanyaan ini menyangkut kepada materi subuh nih Pak, talaki subuh nih. Saya tanya dulu begini. Apa makhraj huruf alif hamzah? Apakah A atau O? Yakin A? Begitu ditaruh yakin tuh, ya sigana terusana ya. Yakin tuh A apa O? A. Baik. Kalau betul dibaca A, kemudian sekarang hamzah itu, alif itu posisi ada di mana? Ayo, ya kan sudah ke situ tuh. Jawabannya nih Pak. Ayo, hamzah alif posisi makhraj ada di mana? Di mana? Bawah. Bawah mana itu? Oh, tenggorokan cenah. Eta mah kadang patoni itu. Disebut dengan aksol halku. Dia ada di sini. A. Baik. A. Itu dulu dipahami. Allah itu kalimat mana ya? Saya tulis. Nah, ini bagus pertanyaan nih, Pak. Ada alif, lam, H, gitu kan? Alif ini posisi dia ada di aksol halku. Nah, aksol halku itu di tenggorokan bagian bawah, pangkal. Alif hamzah itu dibacanya A. A ya, bukan O, A. Nih, A ini berarti dibaca A. Terjawab tuh, satu. Kemudian lam ada di mana? Ayo. Ngeraba-raba di mana? Ayo. Nah, itu Pak, pentingnya belajar tahsin sebetulnya itu. Lam itu kalau ini ada gigi kita depan, kemudian ini ada langit-langit, ini ada lidah kita. Nah, ketemu di sini lam nih. Lam di sini nih. Di atas sedikit pangkal gigi atas. Nih. Ini nanti lam, ini nun di sini, ini ro. Ro itu agak ke dalam. Dia ro sini. Ini nun. Nah, posisi lam ada di sini, Pak. Coba nyebut la. La. Kenapa kok ini jadi lo? Apakah tulisannya lo atau sebetulnya la yang terdengar lo? Ayo, yang betul yang mana? Terdengar lo tapi sebetulnya la atau memang lo? Nah, ini Pak, ini namanya lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu bermakna lafaz yang ditebalkan. Asalnya tidak tebal. Karena huruf yang ditebalkan contohnya ada sod, ada kof, ada kho, ada ro, dan sebagainya. Khusus lam di sini, dia harus dibaca tebal. Nah, atau dalam bahasa tahsin namanya tafhim. La ini Pak, yang betul tulisannya adalah la, bukan lo. Kenapa demikian? Karena yang dibaca lam itu la, yang kita dengar seperti lo, sebetulnya bukan lo.
tetapi terdengarnya lo Allah, bukan Allah, tapi Allah. Yang betul begitu Pak, terdengarnya loh. Jadi kalau saya tutup begini, Bapak dengarnya saya mengucapkan pasti lo Allah sambil monyong, Allah, Allah. Padahal enggak, nih Allah. Jadi condong ke O. Condong ke O itu bukan O. Seperti kita condong ke kiri, condong ke kanan. Jadi condong sedikit tidak berarti ke kiri gitu. Condong ke kanan tidak berarti semuanya ke kanan. Condongnya gitu. Terjawab Pak? Jadi yang betul tulisannya adalah ini yang benar. Cuman dibacanya harus Allah seperti condong ke O. Nah, dan itu perlu dilatih Pak. Makanya yang belajar tahsin jangan mengatakan Allah lagi, tapi Allah, Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan di luar setelah ini. Barangkali itu saja akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.